Alam Budaya Nusantara Indonesia. Saat ini saya berada di Rumah Sanggar yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tepatnya di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel. Calung adalah jenis alat musik pukul yang terbuat dari bahan bambu. Calung ini berasal dari Jawa Barat. Tahukah kalian, pada mulanya calung ini merupakan seni yang bersifat hobi. Namun, pada perkembangannya, seni pertunjukan calung ini cukup populer. Masih seputar tentang kebudayaan, meski sering tersingkir oleh budaya modern, namun dunia persenian terutama seni musik masih dipertahankan di daerah sini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mengenal lebih dalam apa sih itu seni calung. Nah, saya sudah berada di Desa Mulyasari, saya akan berbincang dengan salah satu pemilik tempat sanggar ini. Penasaran? Oke, stay tune. Bapak, Selamat pagi. dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ujang Mulyana. Baik Pak, kami ada sedikit pertanyaan mengenai seni calung ini. Pertama-tama, sejak kapan Bapak melestarikan seni calung ini? Kalau seni calung ini berdirinya sih udah lama. Waktu tahun 82 saya diangkat di Kertanegara, di SD Kertanegara 2. Itu lihat anak-anak sekolah lagi mukul-mukul bambu. Itu tertarik. Saya itu tertarik, kok enak apa suara itu belum ada calung, bambu dipotong-potong gitu, disimpan di sini bambu itu tetap dipukul. Udah beri tahun 82. Udah, jadi dari anak itu udah dasarnya udah ada gitu, tahun 82. Begitu keluar dari SPG 82 itu sudah ada dasar anak itu. Kemudian, asal mula Bapak tertarik untuk melestarikan calung ini berawal dari mana dan apa alasan Bapak? Tertarik itu memang awalnya para pemuda itu pengembala, ternyata keturunan itu dari orang tuanya itu memang dalam seninya seni jaipongan, bukan calung. Calung itu sebetulnya ya kalau boleh dikatakan khas Sunda ya, yang menciptakan itu Daso almarhum Daso. Itu kedengarannya calung itu kok enak berbambu. Nah ternyata tidak lama kemudian ada yang butuh 2 calung, saya kasih langsung anakku bisa, tertarik, enak banget sih suaranya calung. Itu belum ada gendang, belum ada gendang, itu baru bambu itu. Dan itu tertarik, dan yang sebetulnya yang ahli calung itu kakak saya almarhum ya, guru dari Pangkalan, Pak Ade itu. Saya sebetulnya nggak ada istilahnya bakat calung, karena kakak yang bakat calungnya akhirnya tertarik. Kakak itu yang betulnya tertarik. Akhirnya kami semua kumpulan, bagaimana daripada kita menggembala silakan, tapi waktu malamnya kita latihan calung gimana. Akhirnya itu tertariknya, oh kok enak, bahkan nyanyi Sunda apa itu, jadi tertarik itu alami, berarti kita alami kesenian Sunda ditingkatkan lagi. Untuk zaman sekarang kan untuk musik itu lebih ke arah barat ya Pak, budayanya. Nah, kemudian untuk mengatasinya itu bagaimana Bapak mengatasi dampak modernisasi dalam melestarikan seni angklung ini, seni calung ini? Kami itu semua memang gitu ya bersaing sih, masalah itu malah kesenian barat itu masuk apa, tapi kami tidak Sunda Jawa Barat itu seni calung gitu yang alami, pembuatan dari bambu kami tidak akan menghilangkan, tapi tetap saja bersaing boleh, tapi dengan baik-baik gitu, seperti sekarang ada organ gitu ya. Kalau memang calung itu setelannya dengan jaipongan gitu, tapi kami itu ya akhirnya bergabung, bersatu apa istilahnya, kalau itu bersatu lah gitu, tidak istilahnya wah saling menjelekan apa, silakan, cuman janganlah secara tidak baik gitu. Kamu banyak dampaknya itu kami, sebab kami itu di sini semua pemain calung walaupun jarang, cuman kami ada istilah penerusnya dari SD. Kalau ada butuhkan samen kenaikan kelas atau peresmian kantor desa apa, kami selalu itu.
Jadi tidak akan dihilangkan begitu, itu ciri khas alami seni calung dari karun-karun itu tradisional Sunda, asli Sunda itu. Walaupun banyak istilahnya kesenian-kesenian asing yang masuk, tapi kami tidak akan menghilangkan seni calung khas Sunda itu. Berarti untuk hari-hari tertentu saja ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa nilai kebudayaan yang diambil dari seni calung tersebut? Nilai kebudayaan kami sangat bangga sekali ya, terutama mendidik anak-anak SD, para pemuda yang istilahnya pengangguran, daripada murid-murid yang enggak karuan gitu, kami ajak itu seni ya, yang ada bakat nyanyi atau apa itu kami. Dan kadang-kadang dibutuhkan seperti sekarang akan menghadapi ulang tahun desa, katanya harus mengisi, jangan siap lagi mengisi itu. Jadi nilai seni itu calung itu seperti Desa Mulyasari itu yang nilai seni itu calung dengan lisung itu asuda itu alhamdulillah mendapat nilai itu. Desa Mulyasari itu yang alami gitu, yang lisung dari kayu, sekarang calung dari bambu kok bisa gitu. Cuman yang di itu anggapnya seperti bodorannya, jadi menghibur bapak dan ibu yang itu ada lelucon apa nilai itu. Luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir ini, saran atau pesan Bapak agar budidaya calung ini tidak hilang di era modernisasi ini bagaimana ya Pak? Ya, alasannya mudah-mudahan kami semua dari personil yang lain mudah-mudahan bisa bertahan dan tingkatkan lagi. Dan kami mengharapkan, memang kesenian calung ini kurang lengkap ya, udah saya alat-alatnya kurang lengkap, tapi masih kadang-kadang nyewa, yang ada kekurangan seperti gendang itu masih nyewa, belum lengkap. Kami akan bertahan alasannya, dan mudah-mudahan untuk ke depan kami semangat, dan istilahnya job-job itu mungkin akan berdatangan gitu, karena calung ini sangat langka sekali. Kebanyakan tapi kami nggak akan mundur sih kehilangan seni calung ini, walaupun dimana-mana hajat itu organ enggak, tetap bahkan kami merasa bangga, istilahnya dikatakan intelek lah calung. Persemian kantor kadang-kadang kan bukan organ, calung Sunda, dan upacara adat, celempungan gitu. Alasan kami dengan personil kompak itu semangat tetap bertahan gitu. Semoga ini budaya calung ini tetap bertahan dan Amin. terkenal hingga ke penjuru dunia. Amin. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan. Amin. Baik, terima kasih Bapak Amin. atas waktunya. Ya. Nah, jadi begitulah bentuk wawancara kelompok kami tentang kebudayaan seni calung kombinasi. Perlu kita ingat lagi teman-teman, calung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari tanah Sunda yang telah berkembang sejak dulu di daerah Jawa Barat. Calung pertama kali ditemukan pada tahun 1962 pada abad ke-20. Pada abad tersebut juga bisa dikatakan sebagai abad pertengahan awal. Menarik bukan? Nah, itulah observasi kami tentang calung kombinasi. Ayo lestarikan budaya Indonesia dan jangan sampai budaya kita tersingkirkan oleh budaya asing. Salam budaya, salam Nusantara, Indonesia.